Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian kabarnya baik-baik saja dan selalu sehat. Welcome back to my channel, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya adalah tentang prinsip dasar dalam pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup ya. Maka pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Mendel yang pertama yang menjelaskan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan untuk selanjutnya hukum Mendel kedua akan ada di video selanjutnya ya. Oleh karena itu yang belum subscribe silakan untuk subscribe, nyalakan loncengnya, share and comment. Oke, yuk kita mulai mempelajari tentang hukum Mendel 1. Oke ya. Jadi dalam hukum Mendel 1 ini dinyatakan secara garis besar seperti ini, bahwasanya dalam pembentukan gamet, ingat gamet adalah sel kelamin ya, kalau pada jantan berarti sel sperma, sedangkan kalau pada betina berarti sel telur, itu adalah sel gamet ya. Nah, dalam pembentukan gamet tersebut, kedua gen yang merupakan pasangan alel di video sebelumnya sudah kita pelajari ya, alel itu apa? Bahwasanya alel itu sepasang gen yang berada di lokus yang sama di sepasang kromosom. Kemudian alel tersebut gennya akan memisah sehingga setiap gamet itu hanya menerima satu gen dari alelnya. Jadi misal gitu ya, alelnya itu A besar A kecil, berarti nanti gametnya kan memisah gennya, gen penyusun alelnya terpisah, mendapatkan hanya separuh gen dari alelnya. Berarti akan ada gamet yang memiliki gen A besar dan akan ada gamet yang memiliki gen A kecil. Nah, pemisahan gen tersebut terjadi karena kromosom itu kan saling memisahkan diri pada saat meiosis. Utamanya hal ini adalah berlangsung pada meiosis yang pertama. Kalau kita flashback ya. Jadi kalau saya gambarkan, misal di sini kita punya satu sel induk yang nantinya akan membelah menjadi dua sel anakan. Di mitosis pertama ini tetrat ya. Sepasang kromosom yang masing-masing kemudian akan menggandakan diri. Misal di sini adalah alelnya ini A besar, T besar, T besar. Di sini A kecil, T kecil, T kecil. Ketika kemudian sel tersebut membelah menjadi dua sel anakan baru hasil dari meiosis pertama ya, maka ini akan terpisah. Jadi ini adalah A besar, yang ini adalah T besar. Tetrat satunya lagi yang mengandung A kecil, T kecil. Sehingga nantinya ketika terpisah lagi hanya akan terdapat separuh dari kromosom induknya, ya kan? Jadi bagi dua lagi, maka akan ada kromosom ini A besar, T besar, ini A besar, T besar, yang ini juga adalah A kecil, T kecil, A kecil, T kecil. Maksud dari ini, satu gamet hanya terdapat satu set kromosom karena memang hasil dari pembelahan meiosis. Nah, hukum Mendel 1 ini hanya terjadi pada persilangan monohibrid. Oleh karena itu, maka di hukum Mendel 1 ini dikatakan sebagai hukum pemisahan gen. Karena tadi itu gen memisah dari alelnya yang awalnya A besar A kecil, ketika terjadi pembentukan gamet, entah itu sel sperma maupun sel telur, maka gen pada alel tersebut akan memisah. A besar sendiri dan A kecil sendiri. Atau disebut juga sebagai segregasi gen. Atau ada yang mengatakan hukum Mendel 1 ini sebagai pemisahan gen yang sealel. Kalian mau pakai yang mana silahkan. Intinya yang harus kalian pahami adalah seperti ini. Ada hubungan yang sangat erat antara pewarisan sifat ini dengan materi pembelahan sel, utamanya adalah pada meiosis ya. Sehingga jangan sampai dilupakan materi sebelumnya. Jika memang perlu diingat kembali, silahkan dipelajari kembali materi tentang meiosis. Jadi ini contohnya yang dilakukan oleh Mendel pada saat beliau melakukan penelitian sehingga keluarlah hukum Mendel 1 ini. Oke, jadi kita punya P1, parental 1.
Ini jantan, simbolnya seperti ini ya. Kemudian kita punya tanaman jantan, ercis berbunga ungu dan ercis betina berbunga putih. Ingat di video sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari bahwasanya bunga ercis itu merupakan bunga yang sempurna. Dalam satu bunga ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina, sehingga dalam melakukan penelitian ini Mendel mengambil serbuk sari dari bunga ungu, kemudian disilangkan dengan putik dari ercis berbunga putih. Jadi kita lihat sekarang, ini ercisnya berbunga ungu, satunya berbunga putih, menunjukkan bahwasanya yang disilangkan ini hanya satu sifat beda, yakni terkait warna bunganya saja, maka persilangannya disebut sebagai persilangan monohibrida, hibridisasi atau persilangan yang sifat bedanya hanya satu. Oke, nah sekarang kita simpulkan, karena memang ercis berbunga ungu itu dominan ya, kita simpulkan misalkan simbolnya adalah U besar, ercis berbunga putih karena resesif, dia berarti U kecil. Nah, ini adalah genotipnya. Sedangkan ercis berbunga ungu, ercis berbunga putih, ini adalah fenotipnya ya. Nah, selanjutnya kita cari gametnya. Biasanya gametnya disingkat dengan G. Karena ini dari parental 1, berarti gamet 1. Aslinya gametnya itu adalah, karena tadi memisah secara bebas, berarti ini U besar, memisah ini juga U besar. Sedangkan untuk genotip dari ercis berbunga putih, memisah gennya menjadi 2, U kecil dan U kecil. Tapi karena sama, maka cukup ditulis 1. Sama-sama U besar, sama-sama U kecil. Maka gamet 1 dari ercis berbunga ungu ini cukup kita tulis U besar saja 1. Sedangkan yang ercis berbunga putih kita cukup tulis U kecil. Sudah, kemudian ini kan jantan ya, berarti ini adalah sel sperma. Sedangkan U kecil karena ini berasal dari bunga berwarna putih yang merupakan bunga betina, berarti ini adalah sel telur. Akhirnya terjadi fertilisasi. Maka dihasilkanlah filial 1, F1, peleburan gen. Hasilnya adalah U besar dengan U kecil. Warnanya apa kira-kira ini bunganya? Oke, karena bunga berwarna ungu itu U besar, ada di sini U besar 1, U kecil 1, berarti tetap yang dominan, yang menang adalah yang U besar. Berarti bunga dari ercis ini adalah berwarna ungu. Jadi ini 100% ya, 100% F1 itu hasilnya adalah bunga berwarna ungu. Oke, selanjutnya kita silangkan indukan yang kedua, parental yang kedua. Berasal dari mana parental yang kedua? Parental kedua itu adalah kita menyilangkan F1 dengan sesamanya, dengan F1 juga. Jadi F1 tadi kan U besar, U kecil, U besar, U kecil, sama-sama ungu ya. Maka kemudian nih genotipnya adalah tadi U besar, U kecil, U besar, U kecil. Sekarang kita cari gametnya. Karena ini dari parental kedua, berarti gametnya gamet yang kedua, G2. Karena ada 2, U besar dan U kecil, maka keduanya kita tulis U besar, U kecil. Ini tadi untuk jantan, ini betina ya. Sama ini juga U besar dan U kecil. Nah, ini gametnya. Maka kemudian akan dihasilkan F2 atau anakan atau filial yang kedua dari hasil fertilisasi antara gamet jantan dengan gamet betina. Pembuahan ya, gamet jantan membuahi gamet betina. Caranya adalah nih, U besar kita tulis. Kemudian nih, U besar, U kecil. Lantas ini meskipun awalnya adalah U kecil, tapi karena di akhir ada U besar, maka kita tulis terlebih dahulu adalah U besar.
U kecil, dan yang terakhir adalah U kecil, U kecil. Oke. U besar ini warnanya apa? U besar warnanya ungu. Kemudian U besar, U kecil juga ungu. U besar, U kecil juga ungu. U kecil adalah warna putih. Sehingga diperoleh warna ungu 75%, warna putihnya 25%. Sehingga kalau kita buat perbandingan genotip ya, berarti U besar dibanding U besar U kecil dibanding U besar U kecil dibanding U kecil itu berarti adalah 1:2:1, ya kan? Satunya berasal dari sini, sedangkan 2 berasal dari ini. Dan yang terakhir 1 adalah U kecil. Jadi perbandingan genotip pada persilangan monohibrid adalah 1:2:1. Itu genotipnya. Sedangkan kalau perbandingan fenotip, ingat, fenotip adalah karakter atau sifat yang muncul ya. Kalau genotip itu di dalamnya gennya, sedangkan kalau fenotip itu karakter yang terlihat, yang muncul dari genotip tersebut. Tadi kita ketahui ada fenotipnya adalah hanya 2, ungu dan putih. Ungunya berapa? Ungunya 3, 1, 2, 3. Putihnya berapa? 1. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Ini perbandingan fenotipnya. Jadi seperti itu. Atau kalau kita jadikan prosentase, maka ungunya 75%, putihnya 25%. Kalau ini kita jadikan persentase ya, perbandingan genotipnya yang U besar adalah 25%, sedangkan U besar U kecil adalah 50% dan U kecil adalah 25%. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selain dengan cara seperti ini, kita juga bisa menggunakan diagram papan catur ya. Jadi misalkan untuk P2 tadi adalah hasil persilangan antara F1 jantan dengan F1 betina. Oke, F1 jantan sama-sama U besar U kecil, F1 betina juga U besar U kecil. Gamet kita peroleh dari pemisahan alelnya ya, jadi U besar dan U kecil, yang betina juga sama U besar U kecil. Nah, kemudian untuk mencari F2-nya kita bisa gunakan diagram papan catur. Kita bagi 2, di sini adalah untuk gamet jantan, satunya untuk gamet betina. Kalian bisa balik, silahkan betinanya di atas, jantannya di bawah, is no problem. Karena kita punya 2 gamet, kita tuliskan di sini U besar, 1 kolom lagi U kecil. Lantas ini yang jantan kan, nih, serat bawa ke sini. Sedangkan untuk yang betina kita bawa ke sini. Berarti ini U besar, yang ini U kecil. Ya sudah, tinggal kita gabungkan ya, U besar, U kecil, ini U kecil, ini U besar. Jangan lupa U besarnya ditulis lebih dahulu, baru U kecil. Ini U kecil dengan U kecil jadilah U kecil. Maka nanti kemudian setelah itu kita bisa buat perbandingan genotip maupun perbandingan fenotip dengan cara yang sama seperti ini. Oke. Kalian lebih nyaman dengan cara yang mana? Silahkan. Apakah dengan cara diagram garpu seperti ini atau dengan diagram papan catur seperti ini, menggunakan kotak-kotak seperti papan catur. Jadi dari sini Mendel menemukan hukum Mendel yang pertama terkait dengan pemisahan gen atau segregasi tadi itu. Memisah dari alel akan menghasilkan gamet, di mana gamet itu adalah gen, separuh dari alel. Oke, jadi terima kasih, semoga bermanfaat gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.